Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channelnya Bu Deno ya. Jadi kali ini Bu Deno akan membahas mengenai jenis-jenis uji statistik yang bisa kita pakai. Jadi uji statistik itu ada apa saja sih? Kemudian cara pemilihan yang tepat dari setiap uji statistik itu bagaimana pemilihan yang tepat? Karena terkadang kita itu bingung gitu pada saat penelitian, apalagi pada saat masuk di bab 3 ya, penggunaan metode penelitian itu kadang kita bingung, ini lebih tepatnya pakai uji statistik yang mana sih gitu. Nah, daripada kalian bingung, lebih baik pantengin terus videonya Bu Deno dari awal sampai akhir. Jadi kita telaah satu persatu macam-macam uji statistik, perbedaannya seperti apa. Jadi kita belajar konsep dasarnya terlebih dahulu, supaya ketika nanti kalian penelitian dan menggunakannya di bab 3, nggak lagi bingung ya. Oke, pada dasarnya metode statistik itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik induktif. Nah, untuk statistik deskriptif sendiri, dia itu digunakan untuk penyajian data. Jadi, penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik. Nah, yang kedua, statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui ukuran statistik. Ukuran statistik itu apa saja sih? Misalnya seperti mean, median, modus, standar deviasi. Standar deviasi itu simpangan baku ya, atau varian. Varian itu adalah ragam. Nah, yang ketiga untuk mengetahui bentuk datanya nanti itu seperti apa. Nah, statistik induktif. Nah, statistik induktif itu pada dasarnya dia itu nanti digunakan sebagai pengambil keputusan. Jadi, semisal kita sudah mendapatkan informasi dari sampel yang sudah kita dapat sebelumnya, maka informasi yang sudah kita dapat dari sampel itu tadi, kita perlu yang namanya melakukan sebuah penggambaran atau pengambilan sebuah kesimpulan secara menyeluruh terhadap isi keseluruhan populasi. Nah, kan sampel itu kan kita ambil dari populasi. Jadi yang menggambarkan sebagian dari populasi itu kita ambil sampelnya kan. Nah, kegiatan untuk mengambil penggambaran secara keseluruhan atau pengambilan kesimpulan inilah yang dinamakan sebagai statistik induktif atau statistik inferensial. Jadi seringkali dinamakan sebagai statistik inferensial. Maaf ya, penyebutannya agak susah. Oke, sebelum kita lanjut pada jenis-jenis uji statistik itu apa saja, yang perlu kalian ketahui, kalian harus mengenal terlebih dahulu yang namanya jenis-jenis data pada statistik. Karena ini nanti mempengaruhi nanti uji statistik apa yang akan kalian pakai. Kalau kalian tidak mengenal jenis-jenis data statistik, maka nanti kemungkinan juga kalian akan salah kaprah ketika nanti kalian akan mengambil sebuah keputusan, oh saya harus mengambil atau menggunakan uji statistik A atau uji statistik B. Nanti hasilnya akan salah kaprah. Jadi lebih baik kalian mengenal terlebih dahulu macam-macam jenis data statistik. Oke, jenis data statistik yang pertama itu adalah data nominal, ya. Jadi, data nominal ini maksudnya apa? Jika dalam suatu pengukuran data hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori, ini disebut sebagai data nominal. Jadi, data nominal ini merupakan tipe data yang paling rendah. Misalnya nih, ya tadi kan sudah disebutkan ya, jadi dia ini hanya menghasilkan satu atau hanya satu-satunya kategori. Jadi misalnya nih kategorinya adalah jenis kelamin seseorang. Nah, atau domisili seseorang, atau mungkin tanggal lahir seseorang. Nah, inilah yang dimaksud sebagai satu kategori saja. Karena tidak mungkin seseorang itu punya dua jenis kelamin. Atau tidak mungkin juga dia itu punya
dua domisili. Kalau dia punya dua domisili, artinya dia pasti punya dua KTP. Kan nggak mungkin kan? Pasti seseorang itu, kita bicara secara logis ya, secara rasional, bahwa setiap orang ya pasti punya satu KTP. Artinya kalau dia punya satu KTP ya dia punya satu domisili. Kita artikan seperti itu ya, kita pikirkan secara rasional. Nah, dalam praktek statistiknya, data ini dijadikan angka, ya. Jadi tadi kan ada kategori jenis kelamin, di mana kategori jenis kelamin itu kan ada dua macam ya. Yang namanya jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua ada jenis kelamin perempuan. Nah, pada praktek statistiknya, laki-laki ini dikodekan sebagai angka 1, sedangkan perempuan ini dikodekan sebagai angka 2. Nah, kode angka 1 dan angka 2 ini hanya sebatas sebagai kode atau tanda saja, yang mana tidak bisa dilakukan sebuah operasi matematika, misalnya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Jadi nggak bisa kode 1 ditambah kode 2, tidak bisa ya. Jadi hanya sebatas kode saja. Oke, dari sini paham ya data nominal itu seperti apa? Oke, selanjutnya adalah data ordinal. Apa sih data ordinal itu? Jadi, jika pada data nominal, setiap kategori itu dianggap sama, maka pada data ordinal ada sebuah tingkatan data, di mana data yang satu berstatus lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan data yang lainnya. Ya, jadi data ordinal ini merupakan data yang levelnya lebih tinggi dibandingkan data nominal. Jadi agak lebih tinggi dibandingkan nominal ya. Contohnya ya, jadi pada data ordinal ini ada data dengan urutan yang lebih tinggi dan ada data dengan urutan yang lebih rendah. Contohnya seperti apa sih? Misalnya nih, tingkatan pendidikan seseorang. Tingkatan pendidikan seseorang di level yang paling rendah itu misalnya apa sih? Oh, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, di level SD, tingkatan SD, ini kita kasih kode, misalnya kode 1. Yang SMP kita kasih kode dengan angka 2. Yang SMA kita kasih kode dengan angka 3. Yang perguruan tinggi kita kasih kode dengan angka 4. Itu penerapan di dalam statistiknya. Jadi tetap tingkatannya kita kasih kode. Contoh lainnya, kalau tadi tingkatan pendidikan seseorang, contoh yang kedua misalnya apa? Oh, sikap seseorang Bu dalam melakukan penilaian terhadap suatu produk tertentu. Misalnya tidak suka, suka, atau sangat suka. Nah, kalau tidak suka, kita kasih kode 1. Kalau suka, kita kasih kode 2. Kalau sangat suka, kita kasih kode 3. Nah, sama dengan data nominal. Kode-kode ini, kode 1, kode 2, kode 3 itu hanya sebatas kode atau sebuah tanda saja, tidak bisa dioperasikan ke dalam matematika, tidak bisa dioperasikan dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Dari sini paham ya? Oke, selanjutnya yaitu data yang ketiga, data interval. Nah, data interval ini merupakan data yang bertingkat urutannya, yaitu urutannya ini dapat dikuantitatifkan. Dengan kata lain, data mempunyai interval atau jarak tertentu. Nah, pada data interval ini, data ini levelnya lebih tinggi ketimbang data ordinal. Misalnya nih, pengukuran temperatur sebuah ruangan. Nah, kalau kita melakukan pengukuran temperatur sebuah ruangan, itu kan suhunya bisa saja cukup panas. Cukup panas itu dalam interval berapa? Misalnya dikategorikan dalam interval berapa? Oh, kalau cukup panas itu 50 derajat Celcius sampai rentang 80 derajat Celcius misalnya. Nah, kalau tadi kategori cukup panas, kategori yang kedua apa? Misalnya panas. Panas itu dalam interval berapa? 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius misalnya. Kategori yang ketiga misalnya sangat panas. Sangat panas ini
dalam interval berapa? 110 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Nah, di sini kan cukup terlihat ya, sudah terlihat data tersebut mempunyai interval atau memiliki jarak tertentu. Berapa jaraknya? 30 derajat Celcius. Loh kok bisa 30 derajat Celcius? Ya kan tadi misalnya cukup panas. Cukup panas itu rentang nilainya adalah 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kan jaraknya terpaut 30 derajat Celcius. Nah, inilah yang disebut sebagai data interval. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, data yang keempat, data yang terakhir, yaitu data rasio. Data rasio ini merupakan data yang bersifat angka, dalam arti yang sesungguhnya, bukan kategori seperti pada data nominal ataupun pada data ordinal ya. Nah, ini salah ketik ya. Dan data ini bisa dioperasikan secara matematika. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, data rasio ini merupakan data dengan tingkat pengukuran yang paling tinggi dibandingkan jenis data yang lainnya. Jenis data yang lainnya itu siapa ya? Nominal, ordinal, interval. Jadi, rasio ini merupakan tingkatan data yang paling tinggi. Misalnya nih, dalam gudang roti ya, ada 24 roti misalnya, terdapat 24 roti. Kok kecil Bu, wong gudang kok contohnya sedikit sekali. Ya nggak usah banyak-banyak, anggap aja 24 roti sudah cukup ya. Ada 24 roti. Kemudian bertambah lagi 3 roti. Maka total roti sekarang berjumlah berapa? 27 roti. Ya, inilah yang dimaksud sebagai data rasio. Ya, jadi dia bersifat angka yang sesungguhnya dan dapat dioperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Semoga untuk jenis-jenis data statistik sudah paham ya. Kalau kalian sudah paham jenis-jenis data statistik, maka kita bisa beralih pada jenis-jenis uji statistik ya. Nah, pada dasarnya uji statistik itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu statistik parametrik yang di sini dan ada statistik non parametrik. Nah, kapan kita pakai statistik parametrik? Kapan kita pakai statistik non parametrik? Di sini sudah saya warnai hijau. Bisa kita lihat pada layar bersama-sama. Syaratnya kalau kita pakai statistik parametrik, yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas itu digunakan untuk apa sih, Bu? Untuk melihat data itu normal atau tidak normal. Nah, kalau setelah kita melakukan uji normalitas, kalau data itu normal, maka kita bisa lanjut pakai statistik parametrik. Kalau data tersebut normal, ya. Kalau data tersebut tidak normal, maka kita beralih, kita menggunakan statistik non parametrik. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi, syarat pertama kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk melihat apakah data itu normal atau tidak normal. Kalau data itu normal, maka kita pakai statistik parametrik. Kalau data tersebut tidak normal, maka kita pakai statistik non parametrik. Oke, dari sini semoga bisa dipahami. Syarat yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan statistik parametrik, yang kedua yaitu jenis datanya harus interval atau data rasio. Boleh data interval atau data rasio. Kalau datanya interval atau data rasio, maka kamu boleh pakai statistik parametrik. Tentunya harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya. Ini wajib dilakukan. Nah, kalau statistik non parametrik ya, itu misalnya kalau kalian ketemu sampel yang sedikit. Misalnya ketemu sampelnya cuma 5, misalnya ketemu sampelnya cuma 9. Nggak perlu kalian melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya, nggak perlu kalian bingung, saya pakai statistik parametrik apa statistik non parametrik, Bu. Nah, kalau misalnya kalian ketemu
data dengan sampelnya 5 atau 9 ya, sampel yang sedikit, langsung saja gunakan statistik non-parametrik ya. Kalau jenis datanya itu bertipe nominal atau ordinal, maka kalian pakai statistik non-parametrik, itu sudah pasti ya. Jadi kalau ketemu data yang bertipe nominal atau bertipe ordinal, langsung saja kalian pakai statistik non-parametrik. Tetapi, balik lagi, kalau data kalian ini datanya adalah data interval atau data rasio, nggak bisa kalian tiba-tiba pakai statistik parametrik. Kalian harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, meskipun data kalian itu interval atau rasio loh ya. Ya, tetapi pada saat kalian punya data interval atau rasio, ternyata datanya itu didapatkan tidak normal setelah melakukan uji normalitas, ya otomatis kalian pakai statistik non-parametrik. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sudah menjelaskan pelan-pelan. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya penelitian kalian itu hanya dilakukan pada satu sampel saja, ya, penelitian yang dilakukan satu sampel itu tujuannya untuk apa sih, Bu? Jadi satu sampel itu tujuannya untuk menguji apakah suatu nilai tertentu di mana yang dijadikan sebagai pembanding itu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampelnya. Atau dengan kata lain, bahasa lebih sederhananya, jadi penelitian satu sampel ini untuk melihat rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Saya ulangi, untuk melihat rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Ya, maka kalau misalnya kalian menggunakan statistik parametrik, maka kalian melakukan uji apa yang tepat? Uji yang tepat yang dilakukan adalah uji T atau uji one sample t-test. Atau uji yang lain yaitu uji Z yang bisa dipakai. Ya, ini kalau pada statistik parametrik. Kalau kita tentunya berbicara statistik parametrik, ya otomatis uji T dan uji Z ini syarat awalnya yaitu tadi harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian dilihat datanya itu interval atau data rasio. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya penelitiannya satu sampel tapi ternyata tidak cocok Bu pada statistik parametrik karena datanya tidak normal? Ya kita lakukan statistik non parametrik. Kalau kita melakukan statistik non-parametrik, berarti uji apa yang tepat yang bisa dipakai? Uji yang tepat yang bisa dipakai adalah yang pertama uji binomial. Itu bisa dipakai kalau dia dalam kategori statistik non-parametrik. Atau mungkin kalian bisa pakai uji Ransche. Atau mungkin bisa pakai uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya, itu beberapa alternatif yang bisa kalian pakai pada statistik non-parametrik kalau satu sampel. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian melakukan penelitian pada dua sampel yang saling berhubungan. Dua sampel yang saling berhubungan. Jadi tujuan kita melakukan penelitian dua sampel yang saling berhubungan itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Jadi, sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun dia mengalami dua perlakuan yang berbeda. Subjek yang sama itu misalnya apa, Bu? Subjek yang sama itu misalnya sampelnya kalian mengambil kelas 7 SMP. 7 SMP-nya ini kelas 7 berapa? 7A. Ya sudah, kalian sampelnya diambil di kelas 7A. Satu sampel, apa? Dua sampel dilakukan dua perlakuan. Ya, itu namanya dua sampel yang saling
berhubungan. Jadi satu kelas dilakukan 2 perlakuan. Ini namanya 2 sampel yang saling berhubungan. Nah, statistik parametrik, uji yang tepat, kalau kita pakai statistik parametrik, kita bisa pakai uji T. Tapi uji T-nya beda sama yang satu sampel. Kalau yang satu sampel itu kan namanya one sample t-test. Kalau yang uji T yang 2 sampel saling berpasangan, itu namanya paired sample t-test. Atau selain uji T, kita bisa pakai uji Z. Nah, bagaimana Bu kalau tidak sesuai pada statistik parametrik karena datanya tidak normal? Ya kita pakai statistik non-parametrik. Uji apa yang tepat yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan pada statistik non-parametrik? Yaitu uji sign test yang pertama. Alternatif yang kedua bisa kita pakai apa? Wilcoxon sign rank test. Alternatif yang ketiga kita bisa pakai McNemar chain test. Nah, itu alternatif yang ketiga. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya penelitian kalian ini dilakukan pada 2 sampel yang tidak saling berhubungan, ya. Jadi 2 sampel yang tidak saling berhubungan ini maksudnya apa? Tujuannya untuk apa? Jadi untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara 2 populasi dengan melihat rata-rata 2 sampelnya. Nah, uji apa yang tepat yang digunakan pada statistik parametrik? Jadi kalian bisa pakai uji T maupun uji Z. Tetapi uji T yang bisa kalian pakai adalah independent sample t-test, ya. Jadi sebentar, mohon maaf, saya ngecas dulu. Ini baterai laptopnya habis ya, daripada nanti tiba-tiba mati. Oke, lanjut ya. Jadi uji T yang bisa kita pakai namanya adalah independent sample t-test. Jadi namanya juga statistik parametrik, berarti syarat awal kita harus pakai uji normalitas terlebih dahulu. Ya, selain kita pakai uji normalitas untuk melakukan independent sample t-test ini, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Jadi kita sebelum kita melakukan independent sample t-test, perlu saya tegaskan di sini, kalian harus melakukan uji normalitas. Yang kedua, kalian harus melakukan uji homogenitas. Selain uji T, kalian bisa pakai uji Z. Nah, kalau misalnya nih tidak cocok pada statistik parametrik karena datanya tidak normal, ya kalian pakai statistik non-parametrik. Uji apa yang tepat yang bisa kalian pakai pada statistik non-parametrik? Maka uji statistik yang tepat adalah Mann-Whitney U-test atau alternatif yang lain kalian bisa pakai most extreme reaction. Ya, itu alternatif yang bisa kalian pakai pada statistik non-parametrik. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kalian mengambil penelitian itu pada beberapa sampel yang berhubungan, maka kalian bisa pakai statistik non-parametrik, yaitu uji yang bisa kalian pakai, bisa pakai Friedman test atau Kendall-Lee test atau Cochrane-V, ya. Kemudian kalau misalnya kalian penelitiannya itu mengambil beberapa sampel yang tidak berhubungan, maka statistik parametrik yang bisa kalian gunakan itu adalah uji F, ya. Uji F atau namanya adalah ANOVA test atau uji ANOVA, biasanya tes ANOVA, uji ANOVA. Nah, kalau misalnya statistik parametrik tidak cocok dikarenakan pada saat melakukan uji normalitas didapatkan datanya itu tidak normal, maka kalian bisa pakai statistik non-parametrik. Uji apa saja yang sesuai, yaitu kalian bisa pakai Kruskal, Wallis test, kemudian pakai chi-square test, kemudian alternatif yang lain kalian bisa pakai median test. Oke. Yang terakhir adalah hubungan antara variabel. Misalnya kalian melakukan penelitian, nih penelitiannya kalian ini mengaitkan beberapa variabel. Nah, jadi tujuannya penelitian ini biasanya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa variabel.
Nah, uji apa sih yang tepat kalau misalnya kalian pakai statistik parametrik? Uji yang tepat yang bisa dipakai adalah uji regresi, atau uji korelasi, atau uji Pearson. Nah, itu kalau pada statistik parametrik. Nah, kalau pada statistik non parametrik, kalian bisa pakai korelasi Spearman atau korelasi Kendall. Masing-masing uji regresi, korelasi atau Pearson nanti pada video-video selanjutnya tidak saya bahas di sini ya, terlalu panjang. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja. Nah, tadi kan di situ terlihat ya, di sini ada uji T, pada statistik parametrik ada uji T, ada uji Z, ya. Sekarang kita lihat perbedaan. Apa sih Bu perbedaan uji T dan uji Z? Perbedaannya seperti apa pada penggunaan statistik parametrik? Nah, kalau uji T, dia itu digunakan untuk sampel yang kurang dari 30. Ya, jadi kalau misalnya sampelnya kalian nanti itu kurang dari 30, ya otomatis kalau kalian pakai statistik parametrik, ya kalian pakai uji T. Kalau kurang dari 30 itu misalnya berapa? Ya 10, 15. Itu nanti kalian pakai uji T. Tetapi kalau misalnya sampelnya kalian itu lebih dari 30, pada statistik parametrik gunakan uji Z. Jadi jangan pakai uji T, tapi pakai uji Z. Nah, sekarang kita lihat pada SPSS kan, kalau pengolahan data itu kan, pengolahan data penelitian itu kan kita bisa pakai aplikasi. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan aplikasi SPSS kan gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita pakai SPSS, SPSS itu tidak menyediakan fasilitas uji Z. Dalam menu analisnya itu nggak ada. Pada menu analisnya itu nggak ada fasilitas uji Z. Nah, meskipun demikian, uji Z tetap bisa kita pakai dengan mudah ya. Tetap dengan mudah bisa kita gunakan dengan menggunakan uji T pada menu analyze SPSS-nya. Hal ini disebabkan pada jumlah sampel yang besar, yaitu lebih dari 30. Ya, jadi sampel yang besar lebih dari 30 itu kan kita pakai uji Z. Pada sampel yang besar lebih dari 30, uji T ini bisa menggantikan atau bisa digantikan oleh uji Z. Dengan kata lain, hasil yang didapat bisa ditafsir sebagai perolehan Z. Jadi uji T yang kita gunakan pada sampel yang lebih dari 30 itu tadi, dia itu bisa dijadikan tafsiran sebagai perolehan Z. Seperti T hitung pada jumlah sampel besar akan sama hasilnya dengan angka Z itu. Oke, itu tadi yang bisa Bu Deno sampaikan mengenai beberapa jenis data ya, tadi jenis data statistik yang bisa kalian pahami. Tadi ada 4 macam, ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Semoga kalian bisa paham. Kalau paham maka nanti pada saat pemilihan uji statistiknya juga lebih gampang ya. Dimana jenis-jenis uji statistik juga sudah Bu Deno sampaikan, ada beberapa macam, ada uji T, ada uji Z, ada Mann-Whitney, ada Wilcoxon, ada korelasi, ada regresi ya. Mana yang lebih tepat, yang lebih tepat digunakan pada sampel yang seperti apa, sudah saya sampaikan di dalam tabel ini tadi. Itu tadi yang bisa Bu Deno sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.